Kata Ibnu Qayyim, ini adalah kunci kekhusyuan. Faman kana Allahu akbar min kulli syai'in fi sadrih. Siapa yang di hatinya Allah lebih besar dari segala sesuatu, khasya'at jawarihu, pasti khusyuk salatnya. Tapi siapa yang di hatinya ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, dia tidak akan bisa khusyuk dalam hatinya. Maka akhi, penyakit pengagungan kepada selain Allah ini berat. Bahkan apabila ia telah jatuh kepada kesyirikan, maka haram bagi dia surga. Kalau dosa-dosa yang lain Pak, dicuci neraka bisa bersih Pak. Tapi untuk kesyirikan dicuci neraka pun tidak bisa bersih. Makanya kata Ibnu Qayyim, dosa manusia itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang bisa bersih dengan apa? Dengan amalan soleh. Ada dosa yang amalan soleh tidak bisa membersihkannya, tapi harus dengan apa? Ujian dan cobaan yang berat dalam hidupnya. Dikasih sakit, dikasih kesusahan, kesedihan. Ada yang dosa yang ujian pun tidak bisa menghapusnya. Yang menghapusnya hanya api neraka. Maka ini dibersihkan dalam api neraka. Kemudian ia setelah bersih diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ada dosa api neraka pun tidak bisa membersihkannya. Itu adalah dosa syirik, mengagungkan selain Allah, ya, menggantungkan pengharapan kepada selain Allah. Dia tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Cinta bencinya bukan karena Allah. Ini Pak, Masya Allah, penyakit yang paling berat loh Pak. Penyakit hati yang paling berat. Di antara penyakit hati ya akhwal Islam, di antara penyakit hati yang berat kata para ulama apa? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ingat Pak, nafsu kita ini, jiwa kita ini, hawa nafsu itu lebih senang kepada keburukan loh Pak. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Makanya Pak, ya, ketaatan itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya tidak? Iya. Hawa nafsu tidak suka kepada ketaatan Pak. Hawa nafsu lebih senang kepada maksiat Pak. Lihat saja, kalau orang-orang di sekitar Bapak diundang untuk pengajian di masjid, yang hadir sedikit. Tapi kalau Bapak bikin dangdutan, ya, orkes besar-besaran, nggak usah diundang, banyak Pak. Kenapa Pak? Karena itu tanda memang hawa nafsu suka kepada keburukan. Hawa nafsu sifatnya senang, bersenang-senang, berpoya-poya, berpoya-poya, ya, berhura-hura dan yang lainnya. Itu hawa nafsu. Maka dari itu ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum, mengikuti hawa nafsu ini penyakit berat. Bahkan penuntut ilmu yang selalu mengikuti hawa nafsunya menyebabkan ilmunya tidak bermanfaat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175-176, mengisahkan sebuah kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia seorang laki-laki namanya Bal'am. Ini orang diberikan oleh Allah ayat-ayat Allah, diajari Taurat, bahkan ia menguasai Taurat. Tapi sayang, orang ini lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti ayat-ayat Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175 itu, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb, kata Allah. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang orang yang kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian ia pun lepas darinya, lalu setan pun mengikutinya, maka ia pun termasuk orang-orang yang tersesat jalan. Lihat, Allah mengatakan bacakan tentang orang yang tadinya diajarkan ayat-ayat Allah.
kemudian ia lepas dari ayat tersebut. Ia pun diikuti syaitan dan ia jadi orang yang sesat. Lalu Allah berfirman di ayat 176-nya, "Walau syi'na la rafa'nahu biha." Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Akan tetapi dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan dia, kata Allah, seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Subhanallah, Pak. Rupanya orang yang belajar ayat-ayat Allah, belajar agama, kalau hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, rusak ilmunya. Ilmunya menjadi bumerang buat dia. Ilmunya tidak bermanfaat buat dia, ya akhwat Islam. Makanya ya akhwat Islam, ya, ini hati-hati. Penyakit hawa nafsu dan mengikuti syahwat ini berat, Pak, berat. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wa syarafa lidini." Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih berbahaya untuk agama seseorang dari orang yang rakus terhadap harta dan kedudukannya. Subhanallah. Orang yang sangat rakus dengan harta terkadang tidak peduli halal dan haram. Ya, kata Rasulullah SAW, "Sayati 'alan nasi zaman la yubalin nasu fih min aina iktasabal mal am min halal am min haram." Nanti akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, manusia sudah tidak peduli lagi mengambil harta dari mana, apakah dari yang halal atau dari yang haram, sudah tidak peduli. Karena sudah sangat cinta harta, Pak. Orang yang sangat cinta kedudukan terkadang tidak peduli, Pak, halal dan haram. Yang penting bagaimana dia mendapatkan kedudukan. Akhirnya dia pun, ya, perbuatan-perbuatan maksiat pun tidak peduli bagi dia. Fa'allahu musta'an wa alaihi tiklan. Ini penyakit yang sangat berat, Pak, yang tidak boleh ada pada hati kita. Makanya kata Rasulullah SAW apa? "Inna mimma akhsha alaikum." Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian, hai umatku, syahawatul ghayyi fi furujikum wa butunikum wa hawan muttaba'. Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian, hai umatku, apa? Syahwat yang menyesatkan yang ada pada perut dan kemaluan kalian itu, dan hawa nafsu yang diikuti, kata beliau. Masya Allah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini penyakit hati, Pak. Penyakit cinta dunia, penyakit cinta syahwat. Iya. Gara-gara penyakit cinta dunia, sesama muslim berantem. Jangankan begitu, terkadang orang yang udah lama ngaji pun gara-gara dunia pecah, saling dengki dan yang lainnya. Kenapa? Penyakit hati. Iya. Kemudian akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum, di antara penyakit hati, dan ini merupakan penyakit iblis, la'anahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang jenis-jenis penyakit hati, beliau bagi-bagi sesuai dengan jenisnya. Ada jenis penyakit yang merupakan sifat iblis. Ada jenis penyakit yang merupakan sifat hewan binatang ternak maksudnya, ya. Adapun yang sifat hewan, kalau hewan biasanya apa? Rakus, ya kan? Kemudian senangnya makan, minum, udah pokoknya dia pikirin apa? Makan toh. Iya, pikiran dia cuma makan aja, ngikutin hawa nafsu makan dan yang lainnya. Ada lagi yang merupakan sifat binatang buas. Binatang buas itu apa, Pak? Dia maunya menguasai orang lain. Itu sifat binatang buas. Keras, kasar, sangar. Ada tidak sifat seperti itu pada manusia, Pak? Ada sifat binatang buas ini. Iya. Ada lagi yang merupakan sifat iblis. Ini yang akan kita bahas. Apa sifat iblis? Sombong. Iblis
sifatnya sombong dia. Allah berfirman apa? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud semuanya kecuali iblis. Apa kata Allah? Aba wastakbar, ia pun enggan dan sombong. Masya Allah. Bapak tahu sombong itu apa, Pak? Sombong itu kata Rasulullah SAW apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Itu sombong, Pak. Ada orang merasa dirinya sudah lama ngaji, sudah banyak hafalan Quran, hafalan hadis. Pas ngelihat orang yang baru ngaji, dia remehkan, sombong. Ada orang merasa dirinya kaya raya, punya harta, segalanya ada, fasilitas lengkap, mobil mewah, rumah megah. Pas ngelihat orang miskin, dia remehkan, sombong. Ada orang diberikan oleh Allah kedudukan, ketika ia melihat yang lebih rendah, dia remehkan, sombong. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari apa? Kesombongan. Ingat Pak, sombong itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk kita. Iya. Bapak sombong dengan harta, memang yang ngasih Bapak harta siapa? Allah. Itu harta yang Bapak miliki milik siapa? Allah. Tapi kalau begitu itu milik Allah yang Allah titipkan kepada Bapak. Iya enggak? Bagaimana menurut pendapat Bapak kalau ada orang sombong dengan barang titipan? Nih saya punya mobil, punya rumah, ternyata titipan orang semua. Lucu enggak kira-kira? Lucu banget. Kok kamu sombong dengan barang titipan sih? Ya, itu dalam kehidupan manusia. Kita juga harusnya mikir, harta kita milik Allah, rumah kita milik Allah, semua milik Allah. Allah titipkan ke kita. Ada apa kita bersombong? Tak layak bagi seorang hamba untuk bersombong, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Ini sifat iblis, sombong. Menolak kebenaran hanya karena yang mendatangkan kebenaran itu lebih mudah dari dirinya. Hanya karena yang mendatangkan kebenaran itu dari apa? Dari orang-orang yang dia tidak sukai. Makanya ya akhul Islam, azakumullah, ini kesombongan, Pak, sombong. Apalagi penyakit iblis, ujub, merasa bangga dengan kelebihannya. Iblis itu merasa bangga dengan kelebihannya, Pak. Memang sebelum Nabi Adam diciptakan ya, iblis itu diberikan oleh Allah kelebihan. Ya, dia disuruh megang surga, memegang langit dunia. Bahkan iblis itu orang yang paling hebat ibadahnya dibandingkan malaikat yang lain. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah lebihkan Adam dari semuanya, dengki iblis itu. Berarti ini sifat iblis juga apa itu? Dengki, Pak, dengki. Iya. Maka akhul Islam azakumullah wa iyyakum, ujub. Iblis merasa ujub dengan bangga diri dengan kelebihannya. Sudah begitu iblis dengki kepada orang lain. Ini penyakit hati, Pak. Ketika Bapak berbangga dengan apa? Banyaknya amal. Karena Bapak rajin tahajud, karena Bapak rajin infak, karena Bapak rajin puasa Kemis dan Senin. Rupanya dia merasa bangga dengan banyaknya amal. Karena Bapak rajin haji dan Masya Allah tiap tahun mungkin umroh 2 kali 3 kali. Maka seseorang kemudian bangga dengan amalnya. Hati-hati, Pak. Itu termasuk ujub yang terlarang. Dan Bapak tahu, ujub itu yang menyebabkan kaum muslimin kalah di perang Hunain, Pak. Iya. Karena berbangga dengan jumlah yang banyak.